kuari parare ya. Parare teh. Oh anu tarurun. Aya bae bat turun-turun. Bae. Ini besi bagang doang mareuliknya. Kayak tedus dia. Alasan angin Agustus. Jaya tamu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus kembali dia. Bah, tamu nungguan bae dua. Hei. Bukan dosa. Ke laut, Min. Cepre ya. Berapa poe, Pre? Ayam meureun saminggu. Batur ja arong teri cenah. Batur mah. Wih, ka dia ge hayang along bagang cenah teh. Hayang ja kalehan batu-batu. Hayang dia ieu. Neng kopi, Neng. Mana kopi? Bujeng sin kopi segala eta. Ih, can balik ke Handoyan. Ih, mana Handoyan di mana? Di Salada. Oh, Cisalada. Po nama biru takbiran ini ba dulu anak. Mau di takbiran ya. Di Caringki. Insyaallah engke mah kayak gitu deh. Geboteun loba keneh. Biasa di juga mah jadi jambere kadi itu. Kadang-kadang mah meuli lauk ke sumur dijual digesek gitu tadi dari 5. Ripuh kami di panen di daerah kidul. Seperaton. Atuh pemenangan saton kuari paling menang ge 3 kintal 4 kintal. Bari ieu Itu adat. Hujan ya, aya raatna musim hujan, aya halodona, halodo aya hujanna. Mata poe aya panas, aya ieu. sarua di dia lebaran kemisnya. Kemis. Oh, jadi itu kemis. Ada yang tadi budak yang kemis. Ieu mah di ieu kan. Di anak itu. Min, di kopi minta kuehna. Allah. Lain kadengena. Jadi kuari bujur amat rasanya. Bujur tentang apa ini? Biasa. Tentang aliran sesat, macam-macam. Sesat terkait dengan Al-Zaitun. Itu biasa. Cenah mengadeng riwayat mereka. Baheula mah cenah bagus nih katanya. Sabaraha tahun ada berdirinya eta Al-Zaitun. Al-Zaitun mah pendirina ge iya lain Abdul Salam, orang NII. Emang dinas pendidikan mah awalnya bagus. Nah, Tapi karena banyak yang didoktrin, ada perekrutan. anu sampai ke demo-demo di mana-mana gitunya ngabela hak masing-masing. Ya, Itu ngabela di demo umat di gitu. demo nama itu wajar, Ah, suatu kewajaran karena memang misalnya banyak pemahaman-pemahaman yang tidak sepaham dengan ulama-ulama yang ada sekarang, benar. seperti tempat ibadah disatuin dengan orang non muslim, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Jadi Zamannya masjidnya BG katanya terkadang dipakai sholat para santri, terkadang dipakai ibadah itu orang-orang Yahudi Nasrani. eta bener cenah ngadeng cenah bener nyeun kapal gitu. Wallahu a'lam. Bisa baik kekayaan udah banyak ya. Kerugi satu santri yang masuk aja katanya sapi dulu itu satu infak santri 1 ekor sapi, bahkan kotoran santri aja udah mencapai 50 jutaan dipakai pupuk. Karena emang luasnya lumayan 500 hektar. Sedangkan eta kira-kira kuari alhamdulillah geus beres gitu di ieu gitu direkrut ku pemerintahan Selain direkrut, jadi udah diantisipasi, udah direspon.
Jadi masalah Al Zaitun sekarang lagi ditangani oleh pemerintah. Kita sebagai Mudah-mudahan masyarakat, baik. kita yang jadi masyarakat tinggal menunggu Iya. proses hukum yang akan dikenakan kepada Al Zaitun Panji Gumilang. Walaupun ada yang ya, dari pihak-pihak berdemo yang menjadikan momentum Al Zaitun dijadikan alat untuk mencari-cari kesalahan pemerintah. Bahkan ujung-ujungnya mah ada yang demo turunkan Pak Jokowi, katanya pan nyambung ya. Jadi Sampai orang-orang yang pasukan dan kelompok sakit hati itu selalu mencari momentum, mencari celah-celah untuk menjatuhkan Pak Jokowi. tapi kan Dikit-dikit turunkan Pak Jokowi, ada isu apa saja turunkan Pak Jokowi, atau tunggu berarti sabar tinggal berapa bulan dari Jokowi. benar. 2024 kemudian presiden lagi, sabar. 2024 Yang seberapa padahal- tahun deh? yang- Setahun deh. Setahun ya? Mau nyampe Benar nyampe Nah, setahun. bakal nyampe. Hmm. Yang padahal orang namun jujur, andaikan kita jujur ya, saya yakin hanya orang-orang dan kelompok-kelompok sakit hati yang tidak mau jujur menerima keberhasilan Pak Jokowi. Padahal menurut saya mah 88%, nyampe 90% lah Pak Jokowi berhasil. Bahkan dunia mengakui kehebatan Pak Jokowi. Bahkan Malaysia pun sekarang nggak berani macam-macam dengan keberhasilan Indonesia dipimpin oleh Pak Jokowi. Walaupun kelihatan tampangnya loyo, tapi tegas gitu. Tidak pandang bulu siapapun kalau kena sanksi hukumnya. Nabrak hukumnya harus diproses. Semua warga sama, semua masyarakat sama di mata hukum itu. Ini seperti bantuan Bahkan bantuan ke masyarakat sudah, pembangunan infrastruktur semua merasakan. Bahkan di Irian Jaya sekarang jalan luar biasa, bahkan ada lapangan kapal terbang segala jalan sudah di Irian Jaya. tapi aneh. Ya, Tapi mereka tidak mau jujur gitu, tidak mau jujur mengakui, karena tadi susah kalau orang hatinya sudah tertutup, apapun kebaikan yang diperbuat tidak akan terlihat baik. Yang ada salah aja. Bahkan jangankan berbuat kesalahan, tidak berbuat kesalahan pun selalu dicari-cari setelah kesalahannya itu. Itu memang itu kita harus tahu ya, fitrah manusia itu ada yang seperti itu. Itulah indahnya makhluk yang namanya manusia. Jadi kalau kita tidak belajar ma'rifat, tidak suluk ngambil toreko, kamu di pikiranku akal mata pusing. Mata pusing. Ya, orang-orang yang akidah tauhidnya kuat, sudah suluk, bahkan kalau sudah mencapai ma'rifat, semua suasana, situasi apapun itu tidak akan mengganggu pandangan dan penilaian mereka yang sudah ma'rifat. Jadi mereka itu tidak akan terkesan dengan suasana siapapun, apapun bagaimana kejadian. Jadi kalau manusia sudah bisa ma'rifat, makanya kita harus mau suluk untuk mencetak di kita ma'rifat. Maksudnya kalau sudah ma'rifat, kita itu tidak akan terkesan dengan suasana. Mau seperti apa negeri ini, mau seperti apa masyarakat ini, kalau kita sudah ma'rifat, kita tidak akan terkesan dengan suasana, tetap tatas kepada Sang Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua hakikatnya digerakkan oleh Allah. Jadi semua aktivitas manusia, alam itu hakikatnya berjalan di atas takdir Allah. Di atas takdir Allah. Maka kita jangan aneh, ada sipulan seperti ini, ada sipulan seperti ini, negara ini seperti ini, negara itu seperti itu. Jadi nggak ada yang aneh sebetulnya. Makanya kalau berbicara perubahan itu tidak binafsi dengan diri kita. Sering adakan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum, satu kelompok, satu masyarakat, satu negara, pribadi orang kalau mereka tidak mau mengubah dirinya pribadi. Jadi yang dirubah itu bukan penampilan, bukan gaya hidup, bukan rumah yang dirubah, bukan kendaraan yang dirubah, tapi pola pikir, cara kita berpikir yang harus dirubah. Kata bahasa keren namanya rule of thinking, state of mind. Jadi mindset yang harus berpikir, cara kita berpikir memandang kehidupan.
Nah itu baru namanya orang modern. Cok bahasa. Jadi walaupun kita diam di ujung kulon, dari paling ujung Pulau Jawa, Nah, tapi kalau cara pandang kita, caranya berpikirnya modern, walaupun rumahnya di tengah hutan, itu namanya orang modern. Walaupun diamnya di tengah kota, walaupun rumahnya di perumahan BSD, bener. kalau cara pandangan hidupnya picik, kerdil, itu orang bukan orang modern walaupun rumahnya mewah di BSD. Jadi yang dipandang cara berpikir orang itu, yang dipandang modern itu cara berpikirnya, cara berpikir kita. Jadi cara berpikir yang harus dirubah. Kalau pikirnya picik, siapapun presidennya yang memimpin kita, kalau picik mah tetap tidak akan bisa menerima kejujuran, keberhasilan seseorang tidak bisa dihargai, karena di hatinya sudah dimasuki rasa sentimen, tidak suka, maka kehijab. Makanya itu harus belajar marifat. Berarti artinya marifat itu sampai tadinya. Iya. Jadi kalau kita lihat ada saudara-saudara kita, baik yang seagama maupun yang beda agama, beda paham, beda pendapat, itu adalah satu kewajaran. Manusia diciptakan beda-beda, beda jenis, beda suku, beda turunan. Apalagi pendapat dan pemikiran itu pasti berbeda. Maka perbedaan itu harus disikapi dengan cinta, bukan dengan sentimen. Kalau perbedaan disikapi dengan sentimen, udah hancur. Hancur. Bukan akhirnya membangun, justru kita menuju kehancuran kalau kita menyikapi perbedaan yang ada disikapi dengan sentimen. Jadi sekarang ini banyak orang berbicara ini itu akhirnya inu. Jadi ini ingat karena itu jadi inu. Nyebut begini kita begini jadi beginu. Makanya sebaiknya nih harus ada seorang yang tampil untuk mau berdoa, mendoakan saudara-saudara kita, baik yang seagama maupun yang beda agama, yang beda paham, doakan oleh kita supaya mereka dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini kesempatan saya kedatangan kuncen ini. Kuncen dari mana? Ujung Kulon bagian selatan daerah Cisalada ya. Kebetulan ini belum pulang. Sekalian saya meminta doa Mbah Kuncen ini. Doakan anak bangsa negeri Indonesia, khususnya rakyat Indonesia, agar mereka mendapat hidayah dan taufik, menyadari sebagai makhluk Allah yang ditugaskan ada di dunia ini adalah menjadi khalifah, pemimpin pribadinya masing-masing. Jadi kalau kita sudah berhasil memimpin diri kita masing-masing, insya Allah cara kita bermasyarakat, bernegara pun akan baik. Jadi dimulai dengan cara kita berpikir dulu, berusaha kita berhasil memimpin diri kita, terus naik ke keluarga kita, naik ke RT kita, lurah, kecamatan, insya Allah untuk lingkup Nusantara semua akan sukses. Tapi makanya saya minta doanya ini pada Uyut nih, Uyut Kuncen, minta doa ya supaya ulah halaliu bae ya anak bangsa. Kiai jeung Kiai haliwu masih nikeun kelompok. Duriah jeung Duriah kabeh siring aku. Paluhur-luhur tangtung kabeh. Doakeun supaya ieu ngahariji negara orang supaya damai, aman, sentosa, sejahtera loh, jinawi gitu. Jadi sebagaimana doa baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu. Coba doakeun ku Syekh. Ayo gerak. Uyut Cisaladanya. Cok. Amin amin. Aminan. Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim Amin. Ajmain. Amin ya Allah. Amin. La haula wala quwwata illa billah ya Allah. Lindungilah kami wahai di Indonesia ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, lindungilah kiai kami, ulama kami ya Allah. Amin. Sehatkan ya jasmani sareng rohaninya ya Allah. Amin. Barokahkan ilmuna ya Allah. Amin. Dia anu berjuang di agamamu ya Amin. Allah, agama Amin. Islam ya Allah. Amin. Ya Allah, lindungilah pemerintah kami. Amin. Biar kena sampai ke presidennya ya Allah. Amin. Ya Allah, lindungilah tentara kami. Di angkatan darat sampai angkatan laut, angkatan udara ya Allah. Amin. Mugi Gusti ngajabah doa kami ya Amin. Allah.
anu puarikeun ka ya Allah dina aliran sesak lugi Gusti sadarkeun dulur kami ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil waqtan fil wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina Amin. wa najatan minan nasin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa